Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dalam video kita ya, yang akan mengulas review isu-isu terkini mengenai permasalahan-permasalahan publik ya, berkenaan dengan masalah-masalah hukum, hak asasi manusia, konstitusi, politik, dan lain sebagainya. Intinya berkaitan dengan persoalan-persoalan faktual, fenomenal, dan yang menyangkut sosial kemasyarakatan pastinya. Nah, hari ini baru saja Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan perkara persidangan pembunuhan berencana ya, dengan terdakwa mantan Inspektur Jenderal ya. Beliau merupakan seorang kepala divisi Propam ya, Polri ya, mantan tapi ya, purnawirawan gitu ya. Eh, Dalam kasus pembunuhan berencana ya, yaitu Irjen Verdi Sambo ya, dan yang dibunuh adalah Yosua Huta Barat ya, yang melibatkan Richard Eliezer dan Putri Chandrawati gitu ya. Nah, dalam putusannya hari ini Majelis Hakim memutus bahwa Verdi Sambo itu menjadi terpidana mati ya, dan penasihat hukum masih menggunakan kesempatan 7 hari untuk mempertimbangkan apakah mengajukan banding atau tidak. Nah, saya kutip dari beberapa media konvensional ya, dan saya tadi juga menyaksikan live ya putusan akhir ya dari terdakwa Verdi Sambo ini, mengatakan bahwa penasihat hukumnya menyebutkan jika menerima ya, atau menghargai, bukan menerima ya, tapi menghargai putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, tapi masih menunggu waktu sampai 7 hari untuk memutuskan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Artinya ada konsultasi ya antara penasihat hukum dan dialog ya, pertimbangan antara penasihat hukum dan Verdi Sambo ya, apakah memutuskan untuk mengajukan banding atau tidak selama 7 hari. Tapi melalui statement penasihat hukum, Verdi Sambo menghargai ya putusan, dimana kita tahu bahwa putusan ini melebihi tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dimana penuntut umum itu menuntut Verdi Sambo dengan hukuman seumur hidup, tapi putusan hakim itu lebih tinggi, yaitu hukuman mati ya. Nah, seperti itu. Nah, dari kasus ini menarik ya, bahwasanya saya melihat tadi dan mendengar ya, melihat berita dan juga mendengar langsung pembacaan putusan. Yang saya amati adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kenapa saudara Verdi Sambo ini ya divonis hukuman mati ya. Karena majelis hakim menilai bahwasanya dalam fakta-fakta persidangan, Verdi Sambo ini terbukti secara sah dan meyakinkan menyuruh ya Richard Eliezer untuk melakukan penembakan kepada Yosua Huta Barat sehingga menyebabkan Yosua Huta Barat meninggal. Itu dikenakan pasal 340 ya, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang delneming atau penyertaan. Dan juga ini kan dakwaannya subsidiar ya. Dakwaannya subsidiar kedua itu menyatakan bahwa Verdi Sambo itu melanggar ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menghancurkan alat bukti ya, atau menghancurkan barang bukti ya, yaitu rekaman CCTV. Jadi merusak, jadi mengaburkan atau obstruction of justice ya, menghalang-halangi proses penyidikan, itu salah satunya gitu ya. Nah, saya disclaim dulu, saya bukan ahli hukum pidana, tapi tidak ada batasan untuk saya tidak bisa bicara pidana karena saya juga belajar itu ya. Cuman bedanya saya bukan ahli atau concern di bidang ini. Tapi ini karena menjadi concern atau menjadi sorotan publik, maka ini menarik untuk kita bahas ya. Nah, yang pertama, ini saya sepakat dengan putusan hakim ya, di mana hakim betul-betul
melaksanakan tugasnya ya, mengawal proses ini ya, mengikuti proses ini ya. Dia melaksanakan tugasnya dari awal, dari mendengarkan dakwaan sampai kepada pembelaan, di mana dalam proses itu ada pembuktian, ada mendengarkan keterangan saksi, memeriksa alat bukti lainnya ya sesuai dengan pasal 184 KUHP dan lain sebagainya. Nah, saya sepakat bahwa hakim betul-betul mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat. Ya, kalau kita lihat di media sosial, di media konvensional, banyak termasuk pendapat ahli ya mengatakan pantas jika Ferdy Sambo ini dihukum berat ya. Nah, bagi saya hukuman mati itu adalah hukuman yang sangat berat gitu ya. Terlepas ya. Nah, ini yang menjadi debatable kan di Indonesia. Pro dan kontra hukuman mati, tapi kita tidak masuk kepada konteks itu. Hakim sudah memutus, sudah ada putusan hakim. Tapi kembali lagi, itu hukuman material. Ya, kita berbicara material, substansi pokok perkara. Tapi ya dalam hukum material ini juga berjalan nih law enforcement atau proses penegakan hukum, yang kita bicara hukum formil ya, atau proses peradilan. Nah, dalam proses peradilan itu ini bukan tahapan pertama ya, bukan tahapan pertama. Jadi masyarakat jangan senang dulu karena masih ada tahapan lagi ya. Terlepas apakah nanti publik berbahagia ya karena hakim sepakat dengan rasa keadilan masyarakat, bahkan dijatuhkan hukuman mati, hukuman paling berat. Tapi jika Ferdy Sambo mengajukan banding, bisa jadi itu berubah. Bahkan tahapannya banyak nih. Setelah banding nanti ada kasasi ya. Misal saya berbicara ini andaikan ya dalam proses katakanlah kasasi, sampai proses ini pada tahap kasasi, pada tahap kasasi hakim menguatkan putusan tingkat pertama ya, tetap masih ada kesempatan untuk saudara Ferdy Sambo untuk meringankan hukumannya. Lewat apa? Mengajukan gerasi kepada presiden. Lewat apa? Lewat pertimbangan dari Kapolri. Jangan lupa, dia bisa bertindak itu, dia bisa melakukan penembakan karena dia punya kewenangan. Ya, punya kewenangan. Tapi kewenangan itu disalahgunakan oleh diri dia sebagai penegak hukum dan juga pimpinan. Ya, dia pimpinan dari penegak hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, dari proses ini yang saya nantikan ya. Nah, ini yang saya nantikan adalah putusan terhadap saudara Richard Eliezer pada tanggal 15 Februari 2023 nanti. Kenapa demikian? Karena justru Richard Eliezer ini, nah ini yang sebenarnya harus kita dorong ya, atau kita diskusikan, kita dorong kepada kita suarakan, siapa tahu Mahkamah Agung mendengar ya, atau hakim ya, hakim mendengar gitu kan. Bahwasanya Richard Eliezer ini kan didakwa dengan pasal pembunuhan berencana dan penyertaan, dan dia justru pelaku ya. Bedanya dengan Ferdy Sambo, dia adalah otak ya. Nah, di dalam putusan Ferdy Sambo itu hakim dalam pertimbangannya tidak menemukan fakta bahwa Ferdy Sambo yang melakukan pembunuhan secara langsung, tapi dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, dia memiliki kewenangan sebagai Kadif Propam ya, kepala divisi Propam, jabatannya Inspektur Jenderal ya, bintang 2 gitu ya. Dia menyuruh kepada Barada Eliezer gitu ya. Artinya ada daya paksa ya, ada daya paksa gitu. Ada daya paksa, ada perintah, walaupun perintah itu negatif ya. Tapi Richard Eliezer melaksanakan itu karena ya dia bukan terpaksa tapi daya paksa. Ada orang yang mempengaruhi orang yang lebih kuat ya. Dia di bawah tekanan, dia di bawah kekuatan orang lain gitu ya, untuk melakukan tindakan kriminal walaupun itu bertentangan dengan hati nuraninya mungkin gitu ya. Tapi dia mungkin ya mau nggak mau harus dilaksanakan, kalau enggak ya berkaitan dengan pekerjaan dia. Ini justru didakwa dengan 12 tahun karena dia bersama-sama ya, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang del naming untuk penyertaan ya. Jadi Richard Eliezer ini dialah justru yang melakukan pembunuhan, dia yang melakukan penembakan ya di kepalanya Yosua Huta Barat gitu ya, almarhum Yosua Huta Barat gitu ya. Sehingga bagi saya dakwaan ini agak sedikit
bertentangan dengan sebenarnya pasal 48 KUHP. Nah, apa itu pasal 48 KUHP? Tentang overmah, daya paksa. Ketika ada orang lain yang melakukan suatu tindak pidana tapi dia dalam pengaruh daya paksa, itu tidak dipidana. Nah, ini perlu dicermati. Ini landasan hukum material ini ya. Kita belajar ya, apalagi mahasiswa fakultas hukum, advokat, hakim, jaksa, dan orang hukum lainnya, praktisi hukum lainnya pasti belajar tentang ini. Pasal 48 KUHP tentang daya paksa. Daya paksa itu tidak dipidana. Nah, kita lihat dalam pembuktian apakah Richard Eliezer ini benar-benar terdaya paksa atau tidak. Nah, di dalam tuntutan, jaksa tidak melihat aspek itu. Karena bagi saya ya wajar ya. Jaksa hanya melihat apa perbuatan dan apa dampak. Ya. Nah, tapi justru di sini ya, di dalam pembelaan itu tidak diangkat terlalu kental ya oleh penasihat hukum di dalam pledoi ataupun di dalam pembuktian. Dia membuktikan ada daya paksa terhadap kliennya. Nah, ini yang tidak muncul gitu ya. Nah, itu sehingga bagi saya ya, Richard Eliezer itu harus divonis bebas ya. Harus divonis bebas karena memang ada dasar hukum. Kecuali memang hakim memutus lain, itu lain cerita gitu ya. Maka menurut saya ini harus menjadi catatan, jangan sampai hakim bertentangan dengan undang-undang ya. Itu kan jelas, KUHP pasal 48 itu kan jelas itu asas hukum, itu asas hukum pidana, itu overmah ya atau daya paksa. Nah, apa bedanya overmah dengan pembelaan terpaksa? Pembelaan terpaksa di pasal 49. Nah, kalau pembelaan terpaksa itu saya misalnya berhadapan dengan pelaku kriminal ya, dengan pelaku tindak pidana gitu ya. Nah, saya melawan diri. Nah, dalam usaha melawan diri itu ternyata yang misalnya terbunuh atau teraniaya itu justru malah si pelaku. Nah, saya tidak dipidana. Itu pembelaan terpaksa. Nah, ini dia melakukan sesuatu ya, tindak pidana yang bertentangan, yang melanggar pasal 340 pasti apa yang menghilangkan nyawa orang lain dengan pembunuhan berencana, itu tidak dipidana. Nah, itu prinsipnya. Tapi dalam pembuktian saya tidak melihat ya, kembali lagi saya tidak melihat bahwa penasihat hukum tuh menggali persoalan itu. Nah, dalam perspektif saya jelas ya, Richard Eliezer dalam pengaruh daya paksa. Andaikan saya, nah walaupun di dalam hukum pidana kita tidak boleh, di dalam hukum ya secara umum kita tidak boleh berandai-andai, tapi ya ketika anggaplah gitu ya, saya mencoba mengasumsikan jika kondisi itu terjadi pada saya, bukan pada Richard Eliezer, saya pun mau tidak mau, suka tidak suka ya, saya akan melaksanakan itu karena sulit ya. Nah, itulah yang menjadi catatan. Nah, dengan adanya putusan kasus saudara Ferdy Sambo ini menjadi catatan bagi institusi kepolisian agar penegakan ya, sekali lagi penegakan etik terhadap penegak hukum atau aparat kepolisian itu harus betul-betul diperkuat oleh Kapolri ya. Jangan sampai ya seperti ini, dia seenak-enaknya, sewenang-wenangnya. Jelas lah, Barada itu kan tamtama itu prajurit, itu naik pangkatnya aja lama, beda dengan irjen. Jadi jauh sekali itu, gapnya jauh gitu ya. Dan mau nggak mau gitu ya, saya harus melaksanakan Kapik, karena kalau nggak itu akan berbahaya bagi nasib saya juga sendiri gitu. Walaupun memang sebenarnya Richard Eliezer bisa saja melakukan perlawanan gitu ya, tapi ya dalam faktanya dia tidak melakukan itu. Dia awalnya dicurigai, dia ditetapkan sebagai tersangka. Ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, baru dia mengaku kalau dia dipaksa oleh Ferdy Sambo untuk melakukan itu. Nah, saya dapat mengerti ya, ini ya walaupun di luar nalar, tapi katakanlah kalau ini secara psikologis ya, agak nyangkut dikit di psikologis. Andaikan itu saya juga yang mengalami itu, saya sebagai Richard Eliezer ya, mungkin saya juga tidak berani ya untuk mengungkapkan di awal ya, karena sangat riskan. Justru malah ketika saya mengungkapkan di awal, justru malah ada skema-skema lain itu dari Ferdy Sambo, bisa jadi dimanipulasi dan lain sebagainya. Nah, apa yang sudah terjadi ya sudah ya, dia betul-betul melakukan penembakan, tapi substansinya sekali lagi
apakah nanti hakim dalam putusan pertimbangannya melihat bahwa Richard Eliezer benar-benar dalam pengaruh daya paksa atau tidak. Nah, bagi saya jelas Richard Eliezer harus bebas. Dia tidak boleh, karena kita mengacu kepada pasal 48 gitu ya. Nah, gitu. Nah, mungkin itu ya review secara singkat. Nah, kita nantikan setelah nanti ada putusan Richard Eliezer, nanti kita akan ulas lagi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga publik tercerahkan dari review singkat ini. Sampai jumpa.